Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat di rumah, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa di program podcast Syiar Ramadan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Seperti biasa dalam program ini kita akan berdialog dengan seorang narasumber yang nanti kita akan membahas beberapa tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang pemuda negarawan. Dan sahabat di rumah maupun dimanapun Anda berada, tentu kalau kita berbicara tentang pemuda, banyak kita temukan juga di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Bahkan seorang Bung Karno, seorang presiden yang pertama itu di dalam suatu penegasan lah mungkin ya, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah ini hebatnya pemuda, harapan bangsa untuk kita semua. Kemudian ada juga pepatah yang tidak asing bagi kita, itu pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Dan sahabat di rumah, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Beliau seorang pemuda dan kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nur Hadianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, jazakallah khair ini. Alhamdulillah bisa bergabung bersama Ayahanda di sini. Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya baik. Alhamdulillah kita hari ini ya ingin bersama-sama berbicara tentang pemuda negarawan ya. Dan alhamdulillah juga kita saat ini berada di podcast Surya Menyapa SMP Muhammadiyah. Alhamdulillah SMP Muhammadiyah sudah berkemajuan ya. Luar biasa, sangat progresif. Punya lokasi yang punya tempat yang cukup membanggakan bagi kita ya. Betul. Banyak aspirasi nanti generasi muda yang bisa dikembangkan di ruangan ini. Betul. Mudah-mudahan dimulai dari Ketua Pemuda Muhammadiyah ya. Siap, insya Allah. Dan sahabat di rumah, Pak Nur Hadianto ini kandidat doktor ya. Mudah-mudahan bisa menelurkan kepada pemuda-pemuda yang ada, terutama di Muhammadiyah ya. Amin. Generasi muda berfastabiqul khairat untuk menjadi generasi pemuda yang memang tangguh ya. Sesuai harapan Bung Karno. Ada 10, bayangkan 10 aja bisa mengguncang dunia. Betul. Mungkin kita berikan kesempatan lah Pak Bang Nur Hadianto. Pakai abang ya, pakai bapak ya. Boleh aja karena Pak pemuda ya. Iya, karena siap. pemuda abang aja ya. Siap. Mungkin ada sedikit prolog lah tentang muda negarawan itu seperti apa. Baik, terima kasih Pak Kiai, jazakallah khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ayahanda Kiai Ahmad Mufahir. Tidak ada kiainya. Beliau ini adalah guru saya, pembimbing saya, abangda juga, kemudian salah satu inspirasi bagi pemuda Muhammadiyah khususnya di Kalimantan Barat. Terima kasih atas undangan dari Ayahanda beserta tim, yang mana kami di Pemuda Muhammadiyah mendapatkan kesempatan untuk berbagi ide, berbagi gagasan di ruang podcast milik SMP Muhammadiyah 1 Pontianak ini, yang mana ini juga dulu di tanah ini saya bersekolah ya. Saya bersekolah sempat 1 tahun, kemudian pindah ke Parit Haji Husin II karena waktu itu SMA Muhammadiyah 1 juga sudah pindah ke sana. Baik,
tentu di bulan Ramadan ini saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah kepada seluruh umat Islam dan orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa, yang mana hari ini kita sudah mulai masuk ke 10 hari terakhir. Kita tentu mengetahui bahwa Rasulullah menyampaikan 10 hari terakhir itu ada satu hadiah yang luar biasa Pak Kiai ya, yaitu adanya Lailatul Qadar. Dan saya mendoakan semoga seluruh umat Islam mendapatkan malam yang luar biasa itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah yang mana ditugaskan untuk memberikan sebuah gagasan, sebuah gerakan bagi pemuda-pemuda khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Sesuai dengan tema kita hari ini, tentu kita berbicara tentang pemuda negarawan. Di dalam buku Cak Nanto ini Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, beliau menjelaskan ada 5 ciri pemuda negarawan itu. Di sini saya membawa bukunya di sini. Jadi beliau sampaikan bahwa yang pertama, pemuda negarawan itu adalah memiliki jiwa yang besar. Kalau di Muhammadiyah sebenarnya contoh atau teladan ayahanda-ayahanda kita ataupun pemuda-pemuda di Muhammadiyah memiliki jiwa yang besar itu banyak sekali. Mungkin kita kajilah ke belakang, bicara tentang sejarah. Bagaimana seorang Kasman Singodemejo yang merupakan ketua DPR RI pertama Republik Indonesia yang dulu diberi nama KNIP, berjuang bersama pemuda-pemuda lainnya untuk berdiskusi dengan Ki Bagus Hadikusumo dalam rangka menjaga keutuhan Republik yang baru lahir, mungkin belum lahir waktu itu, masih proses menuju lahir, dalam penyusunan dasar negara. Yang mana dalam sejarah kita ketahui bahwa sila pertama di Piagam Jakarta itu ada kalimat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan saat itu sempat terjadi friksi, Hatta berdiskusi dengan beberapa pemuda, salah satunya Kasman Singodemejo, dan Pak Kasman ini datang ke ayahanda Ki Bagus Hadikusumo, bagaimana Muhammadiyah juga mendukung untuk berjiwa besar menghapus 7 kata di sila pertama itu. Dan itu dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Artinya bahwa anak muda memiliki jiwa yang besar, yaitu menjadi rumah bagi semuanya. Tidak menyempitkan diri dengan tenda yang kecil. Mengapa? Karena Indonesia ini sangat luas, Indonesia ini sangat beragam. Atau istilah kerennya unity and diversity ya, bersatu dalam keberagaman. Dan mengapa juga ya sila ketiga itu memilih persatuan, bukan kesatuan, tapi dipilih persatuan Indonesia. Karena makna persatuan adalah unity and diversity. Anda tetap dengan keberagaman Anda, negara tidak akan mengintervensi. Tapi ketika Anda berbicara Indonesia, maka persatuanlah yang didahulukan, begitu. Kemudian contoh lain, misal kita berbicara tentang berjiwa besar. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memberikan contoh-contoh seperti itu. Tentu kita merujuk kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini seorang pemuda saat masih mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912 atau tepatnya 1330 Hijriah, berarti kalau sekarang 1443 sudah 113 tahun yang lalu ya. Kalau menurut kalender Hijriah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki jiwa yang besar ketika dia beliau mendapatkan tekanan, intervensi dari berbagai pihak yang tidak sejalan. Tapi beliau tidak membalasnya dengan kekerasan, tapi malah membuka diri. Ada dialog di dalam film Sang Pencerah itu, saat beliau dikatakan menggunakan metode pembelajaran, alat, instrumen pembelajaran yang digunakan oleh
penjajah saat itu sehingga dicap bahwa itu adalah meniru orang-orang kafir. Tapi beliau juga menjawabnya dengan wise. Kisah itu disampaikan di di Sang Pencerah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua di buku ini disebutkan adalah wawasan dan moral yang jernih. Jadi ada istilah mengatakan jika seseorang sudah tidak adil sejak dalam pikiran, maka dia akan menilai seseorang itu pasti salah. Tidak akan pernah ada titik putihnya, semuanya gelap gulita karena dia sudah menutup pikirannya dengan ketidakadilan. Sedangkan di pemuda negarawan, dia harus memiliki wawasan yang jernih. Artinya dia melihat itu tidak dari satu sisi, tapi multidimensi. Kalau kita memberikan contoh di Muhammadiyah, itu ada Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak bangsa. Mengapa? Karena beliau memiliki wawasan yang jernih. Beliau melihat sesuatu tidak dalam konteks parsial, tapi komprehensif. Makanya Muhammadiyah itu menganut politik high politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Mengapa? Karena bagi Muhammadiyah ya, bahwa negara ini harus dijaga keutuhannya. Dan baru beberapa hari yang lalu ya, kemarin tepatnya mungkin ya, Menko Polhukam Mahfud MD itu menyampaikan bahwa Muhammadiyah adalah orang yang berperan besar dalam melahirkan republik ini. Mengapa bisa seperti itu? Karena tokoh-tokoh Muhammadiyah memiliki wawasan yang jernih. Dan yang paling penting saat ini yang sangat kita butuhkan adalah moral yang jernih. Kita tahu bahwa teknologi hadir itu sangat banyak membantu berbagai aktivitas manusia. Berbagai hal menjadi mudah, berbagai informasi menjadi cepat. Tapi kita juga tidak menutup diri bahwa dengan teknologi makin besar, makin maju, ada yang terdegradasi. Apa itu? Interaksi sosial secara langsung. Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa jika kita berkumpul begini, dialog misalnya, paling lama itu 15 menit saja kita berdiskusi. Setelah itu mulai bosan dan mulai disibukkan dengan gadget. Jadi yang dekat serasa jauh, yang jauh serasa dekat sih tapi tidak secara langsung. Begitu. Makanya moral yang jernih itu adalah bagaimana saya contohkan Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu menulis dalam salah satu akun media sosialnya bahwa saya akan membuat status katanya di HP saya ketika saya sedang mengikuti acara agar orang-orang memahami bahwa saya di waktu sekian sampai sekian tidak memegang gadget. Jadi beliau sangat menghormati lawan bicaranya, beliau sangat menghargai lawan bicaranya, beliau sangat menghargai acara yang sedang diikutinya. Dengan apa? Dengan mengikuti serius dan tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Ini saya pikir satu moral yang sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian yang menjadi PR besar juga lah generasi-generasi muda yang disebut dengan di masa post-trad ini kan orang mulai bergeser. Anak-anak muda itu sudah tidak senang lagi mungkin diajak berbicara tentang secara konvensional. Mereka lebih senang misalnya kita mendiskusikan game online, kita mendiskusikan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan mereka. Ini tantangan besar ya. Makanya sekarang anak-anak muda ini mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya udah bisa buat program pelopor startup atau pelopor coding atau digital marketing atau hal-hal yang bersentuhan dengan teknologi karena itu dunia mereka. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga tentu integritas. Integritas ini kan merangkum semuanya. Tanggung jawab ada di sana, kejujuran ada di sana, kemudian disiplin ada di sana. Kita integritas ini kalau kita lihat pejabat-pejabat saat ini kan kita dipertontonkan hal yang menurut kita ini pejabat punya integritas nggak sih? Orang mempertanyakan itu. Dan bahkan saking terlewatnya integritas ini menjadi hal yang langka. Tapi di Muhammadiyah insya Allah tidak Pak Kiai. Kita contohkan teladan kita ada ayahanda Allah yarham
A.R. Fahrudin, yang mana kalau di Muhammadiyah kalau bicara tentang zuhud, beliau ini bintangnya begitu. Kalau bicara tentang egaliter, beliau ini juaranya. Jadi kalau di Jogja itu orang-orang Jawa itu yang tua-tua sangat rindu dengan ceramah-ceramahnya Kiai A.R. Fahrudin atau disebut Pak A.R. Ada satu kisah, beliau sempat ditawari jabatan sebagai petinggi di Republik. Beliau dengan halus menolaknya. Sampai-sampai Muhammadiyah sebagai penghargaan kepada Allah Yarham ini sudah luar biasa memberikan rumah sekalipun. Beliau kembalikan rumah itu kepada Muhammadiyah dan sekarang menjadi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro, Yogyakarta. Itu bukti bahwa beliau memiliki integritas yang sangat tinggi dan itu menjadi teladan bagi kita. Kemudian yang keempat itu kesederhanaan. Nah ini, kalau bicara kesederhanaan di Muhammadiyah itu banyak sekali. Yang sempat viral itu kan Ayahanda Haidar Nasir. Saat beliau melakukan rihlah dakwah itu singgah untuk Jumatan. Ternyata begitu sampai di masjid, penuh masjid itu. Sampai akhirnya beliau duduk di tangga. Pinggir tangga situ, seorang ketua PP Muhammadiyah duduk di pinggir tangga masjid. Kalau pengurus takmirnya tahu, beliau ini bisa saja bicara, saya ketua PP Muhammadiyah, langsung di WhatsApp depan. Tapi itulah jiwa kesederhanaan. Beliau tidak memaksakan itu. Beliau tidak menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian Pak A.R. juga sampai beliau meninggal itu rumahnya masih ngontrak. Kemudian motornya itu Honda C70 Honda apa begitu. Dan beliau pernah saat berceramah di UMY, beliau tinggal itu di sekitaran Cikditiro itu, cukup jauh ke UMY itu, digonceng pakai sepeda. Dan beliau berkenan begitu. Itulah bukti-bukti kesederhanaan. Terus bagaimana dengan pemuda-pemuda? Tentu ini menjadi penting. Profesor Din Samsudin saat beliau menyampaikan pengajian Ramadan di UM Pontianak bahwa anak muda sekarang itu diserang oleh beberapa hal. Di antaranya adalah hedonisme, kemudian pragmatisme, dan yang ketiga adalah moralitas. Nah, ini menjadi PR. Makanya kesederhanaan itulah benteng. Kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, ya, Rasulullah itu hidupnya luar biasa, sederhana, walaupun kaya. Jadi Rasul itu tidak miskin, Rasulullah itu kaya. Seorang pedagang, mendapat istri juga mendapat istri yang juga kaya raya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu Utsman bin Affan, itu sangat kaya sekali. Sampai sekarang Utsman bin Affan kebun kurmanya masih mengalir buat umat-umat di muka bumi ini. Belum lagi bicara Abdurrahman bin Auf, bagaimana jiwa pedagangnya, itu bicara sirah. Dan di Muhammadiyah banyak tokoh-tokoh yang luar biasa seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah cinta terhadap bangsa dan negara. Kalau bicara cinta terhadap bangsa dan negara ini, ya, saya tidak pernah meragukan sekecil debu pun Muhammadiyah terhadap negara ini. Muhammadiyah sangat sayang, sangat cinta kepada bangsa dan negara ini. Dibuktikan dengan apa? Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut terlibat di pemerintahan, termasuk Soekarno sendiri. Soekarno sendiri itu yang mensolatkannya Hamka. Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Soekarno sendiri mengaku sebagai tokoh Muhammadiyah dan itu dibuktikan. Beliau saat berada di Bengkulu masuk sebagai pengajar di sekolah Muhammadiyah di sana dan mempersunting anak dari tokoh Muhammadiyah, Fatmawati ibunya, Megawati dan sebagainya. Dan Fatmawati adalah tokoh Aisyah. Jadi baru bicara Soekarno, belum kita bicara tentang penentu penentu batas luar Indonesia adalah Insinyur Juanda. Insinyur Juanda adalah tokoh Muhammadiyah. Belum kita bicara tentang Tentara Nasional Indonesia. Siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh pemuda Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang mampu menjaga keutuhan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat yang lain mundur. Kita tahu beliau menggunakan perang gerilya. Saya sudah sampai ke
jalur gerilya Jenderal Sudirman di salah satu kelurahan di Jawa Tengah. Saya sudah datang ke sana, itu memang jalur yang cukup sulit. Jadi beliau mampu menghadirkan jiwa nasionalisme dan beliau mampu menjaga keutuhan Republik Indonesia pada masa itu. Tentu kita tidak bisa membandingkan dengan saat sekarang. Tantangannya berbeda. Terus bagaimana cara anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang menunjukkan rasa cinta tanah air? Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dia dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Untuk apa? Ya kalau bicara teknologi, jika ada berita-berita hoak, jangan paling depan yang menyebarkan, malah paling depan yang men-stop. Kemudian bicara tentang suasana Ramadan, bicara tentang kepedulian, maka saatnya lah dia paling depan berbicara tentang bagaimana peduli terhadap orang-orang lain. Saya pikir itu pengantar awal Pak Kiai, nanti kita bisa dialog lebih lanjut. Dan tentu saya juga perlu belajar dengan ayahanda saya ini berbagai hal, karena kita di Muhammadiyah diajarkan bagaimana menghargai guru kita, tetap hormat kepada orang tua kita, karena kalau menyusun sebuah bangunan tentu memerlukan bata-bata atau memerlukan semen. Yakinlah bahwa di antara bata dan semen yang terbangun itu ada jasa-jasa orang lain, termasuklah jasa guru-guru kita. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Kiai. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah, tadi banyak sekali poin-poin tentang pemuda dan negarawan yang disampaikan oleh Bang Nur Hadianto, termasuk pemuda-pemuda yang di Muhammadiyah ya, seperti Soekarno yang dulunya juga dari pemuda, ya. Beliau jadi seorang negarawan, jadi presiden, kemudian ada Tentara Nasional Jenderal Sudirman, banyak sekali. Dan tadi ada beberapa ciri pemuda dan negarawan yang disampaikan oleh Bang Nur Hadianto. Ini menarik untuk kita diskusikan Bang Nur Hadianto. Dan kalau kita lihat pada zaman-zaman dahulu itu sepertinya sukses semua generasi muda kita ya, membawa bangsa kita seperti sekarang ini ya, sangat berkemajuan lah, mulai dikatakan seperti itu. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini Bang Nur Hadianto, apakah masih ada gitu ya generasi muda yang ashabul kahfi gitu di saat sekarang ini ya? Kalau melihat Bang Nur Hadianto sebagai ketua pemuda ini gimana? Baik, tentu ketika kita melihat sesuatu itu secara keseluruhan serasa sama begitu. Tapi begitu kita menzoom, ya istilah sekarang menzoom ya, kita zoom lebih jauh, ternyata masih banyak kok anak-anak muda yang memiliki nilai-nilai positif, memiliki ciri-ciri pemuda negarawan. Dan mungkin makanya orang psikologi itu ketika dia menyampaikan satu materi biasanya dia tampilkan kertas putih. Kemudian dia kasih spidol titik saja di situ atau lingkaran kecil saja. Dia tanyakan kepada audien, apa yang Anda lihat? Wah, yang kami lihat titik hitam. Semuanya mungkin mayoritas mengatakan melihat titik hitam. Ya mungkin situasi saat ini bisa juga kita alami. Kita hanya melihat secuil masalah yang muncul. Generasi muda. Iya, padahal masih ada lembar putih yang luas. Anak-anak muda yang hebat itu hadir di sana. Misal, kita contohkan bahwa banyak anak-anak muda kita yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita tahu misalnya kemarin di bidang olahraga kita, Indonesia ini kan sangat dekat dengan badminton ya. Kita punya regenerasi sekarang badminton yang luar biasa. Itu anak-anak muda juga. Kemudian dari sisi saintifik ya, Muhammadiyah ini kalau kita lihat beberapa website perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, ya banyak mahasiswa-mahasiswa mereka yang berprestasi di tingkat internasional. Bahkan kita sini SD Muhammadiyah 2 dulu mendapatkan penghargaan dari presiden ya. Bagaimana seorang siswi mampu menemukan pendeteksi asap. Artinya bahwa mereka yang punya potensi secara intelektual itu banyak. Kemudian bagaimana dengan moralitas? Tentu juga banyak. Mengapa saya katakan banyak? Jika semuanya adalah komprador atau mafia-mafia, maka Republik ini mungkin sudah hancur. Kok dilihat tadi yang disampaikan Bang Nur Hadianto, ternyata masih banyak
pemuda-pemuda Iya. yang bisa membuat kebanggaan lah ya Betul. bagi bangsa kita ini. Tetapi kadang-kadang hal itu juga tidak mampu mengangkat nama baik itu karena lebih dominan oleh pemuda-pemuda yang saat ini masih banyak yang melakukan hal yang kurang baik, sehingga yang tadi nama baik pemuda yang sudah muncul itu terhapus oleh beberapa pemuda yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Artinya masih masih agak belum begitu memuaskan barangkali. Iya. Nah, mungkin bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan kepemudaan yang masih belum kelihatan begitu membanggakan lah ya. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan juga masih banyak pemuda, tetapi ada juga masih pemuda yang belum membawa jati dirinya sebagai pemuda yang bisa diharapkan. Betul. Mungkin Bang Nur Hadianto sebagai seorang pemuda, bagaimana cara mengatasi atau peran apa yang bisa dilakukan agar pemuda kita ini lebih terhormat, lebih membanggakan? Karena kok kita lihat ke belakang gitu ya. Iya. Setelah di Zoom itu tidak semuanya ada, itu masih ada kerikil-kerikil pemuda yang masih belum membanggakan. Peran apa yang bisa dilakukan untuk membawa pemuda menuju ke negarawan tadi? Baik. Ketika kita dihadapkan pada situasi tersebut, maka kita tentu memikirkan strategi apa yang bisa kita gunakan agar para pemuda ini lepas dari jerat keburukan ini, agar para pemuda ini bisa keluar dari keterpurukan yang mereka hadapi begitu. Misal kita melihat saat Rasulullah SAW datang mensiarkan Islam, bagaimana membawa masyarakat dari masa kegelapan yang disebut dengan masa jahiliyah kepada masa yang terang benderang. Rasulullah tentu membawa yang pertama adalah kita perlu mendekatkan diri, ya, para pemuda sangat perlu mendekatkan diri kepada agamanya. Karena kita yakin bahwa agama adalah kunci utama untuk membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Fatul qulubnya itu, hatinya itu perlu merdeka dengan kebersihan dari sisi agama. Jadi memang kunci pertama adalah agama. Dan kita tahu dalam Islam, ketika segala sesuatu sudah dikembalikan kepada agama, maka kita yakin akan mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Setelah pemuda ini dikatkan dengan agama, maka hal berikutnya adalah bagaimana dia berbuat. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan saat mengajarkan santri-santrinya. Hampir 3 bulan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya mengajarkan Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un, atau bukunya itu ditulis Teologi Al-Ma'un. Sampai santrinya itu bertanya, Kiai, kami sudah hafal surat ini. Kami sudah hafal. Beliau dekatkan dulu dengan agama. Terus Ahmad Dahlan, apakah sudah kalian praktekkan tadaburi? Mereka terdiam. Apakah kalian sudah memberi makan orang-orang miskin? Apakah kalian sudah memelihara anak-anak yatim, menjaganya? Mereka baru, oh iya. Jadi agama ini tidak hanya didekatkan, tapi juga dipraktekkan. Makanya sekarang lahirlah di Muhammadiyah ini panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Girohnya adalah giroh al-ma'un. Ya, jadi ada pendekatan pada agama. Kedua, mentadaburinya dengan mempraktekkan agama itu. Setelah itu hadir, ya, isi. Nah, ini mengisi. Ya, pemuda sekarang, kalau kita identikan pemuda sekarang dengan teknologi, maka pemuda sekarang juga ya harus menggunakan teknologi itu dengan kaidah-kaidah agama. Misal, mereka sangat senang dengan berita tentang teknologi. Bagaimana mereka gunakan berita teknologi itu untuk menunjang kemaslahatan hidup orang banyak. Makanya di Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa nilai kemanusiaan itu menembus batas. Muhammadiyah itu melihat bahwa nilai kemanusiaan adalah universal. Artinya pemuda sekarang, satu, dia mendekatkan diri kepada agama. Dua, mempraktekkan apa yang atau mentadaburi tadi. Yang ketiga adalah mereka memiliki nilai kemanusiaan dengan cara apa? Tentu dengan cara mereka masing-masing. Apa yang bisa mereka lakukan? Oh, misal mereka senang berdonasi. Sekarang donasinya banyak sekali. Bahkan saya mendengar di Inggris itu, walaupun masih jadi perdebatan,
mereka katanya bayar zakatnya sudah pakai kripto. Hmm. Walaupun ini masih jadi perdebatan karena kalau kita di Indonesia kripto ini kan MUI sudah mengeluarkan fatwa, Ya. Itu masuk kategori haram kalau tidak salah Ya. saya. Kalau keliru tolong dikoreksi. Nah, jadi anak-anak muda ini ruang-ruang mereka senang ini kita masuki untuk mencegah mereka dari paham-paham yang apa istilahnya dapat merusak kepribadian, dapat merusak integritas dan dapat merusak hal-hal lainnya. Dan yang keempat, menurut saya yang paling penting tadi dekatkan dengan agama, tadaburi apa yang sudah belajar agama. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat adalah habituasi atau kontinuitas. Hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan kondisional. Ya udah sekali selesai tinggalkan. Itu tidak akan terasa. Mereka akan lari kepada hal-hal yang mungkin kita anggap selama itu dapat menggeser pemahaman, bahkan mengganggu ideologi mereka. Karena di masa teknologi ini yang diserang tidak fisik, tapi pikiran. Nah, untuk menjaga pikiran agar tidak bercampur dengan paham-paham yang dapat merusak dirinya, yang dilakukan adalah pencegahan sejak awal itu. Jadi ada kontinuitas pertemuan, ada pembiasaan positif, dan lain-lain. Saya pikir itu, Pak. Kalau kita melihat memang teknologi ini kan pesatnya sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, kita sebagai generasi muda kan memang perlu mengarahkan keberadaan teknologi ini gitu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bang Nur Hadianto untuk mengarahkan agar anak ini generasi muda ini tetap konsisten dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, kemudian agama yang mereka anut itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah, ini mungkin punya konsep tersendiri gitu supaya generasi muda ini tidak hanya berpatokan kepada apa yang mereka miliki dengan kemampuan mereka, tetapi bisa membawa jati diri sebagai generasi muda itu akan lebih maju ke depan sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Nah, kita jalan yang terbaik untuk menuju itu kira-kira seperti apa ini? Kalau kita perhatikan kan generasi muda, apalagi yang sekarang ya dengan teknologi, kadang-kadang lupa ibadah, saking asiknya. Bahkan yang semestinya mahasiswa lah ya, yang boleh dikatakan masyarakat ilmiah itu, kadang-kadang dia juga terlena dengan hal ini. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau dilihat perkembangan sekarang ini, generasi muda ini kayaknya kurang greget lah gitu ya, ketika menghadapi persoalan bangsa gitu ya. Kalau kita zaman dulu itu kan kita lihat begitu ada persoalan, generasi muda terdepan. Iya, betul. Nah, sekarang ini agak lambat. Mungkin ada poin-poin penting gitu ya untuk mengangkat gairah di samping agama tadi yang terdepan itu, mungkin ada hal-hal lain yang dibutuhkan. Kalau saat ini kunci yang paling besar itu kita lihat di media sosial, itu no viral no action begitu ya. Nah, kalau tidak viral maka orang tinggalkan begitu. Jadi populerkan dulu, dibuat heboh dulu, baru orang bergerak. Ini kan sebenarnya fenomena yang salah. Harusnya ketika kita melihat sesuatu itu tidak benar, tidak adil, tidak sesuai dengan prosedur, maka harus segera ditindaklanjuti. Tapi di kita ini, saya katakan di kita karena memang di media sosial yang banyak sekali kejadian ya. Misal yang baru-baru ini, baru-baru ini 2 orang pedagang itu langsung bertemu presiden, nggak sengaja lah lewat di pasar itu. Beliau teriak, "Pak Presiden, tolong kami, paman kami ditangkap karena dia melawan orang yang mau pungli." Viral, langsung ditindaklanjuti, cepat sekali. Jadi ada fenomena yang salah. Viral dulu baru ditindaklanjuti. Ini kan hal yang salah. Terus anak-anak muda berperan besar sebenarnya dalam menghadapi fenomena-fenomena seperti itu. Tentu ya, mengapa kita merasakan atmosfernya kok beda ya? 4 atau 5 tahun yang lalu, ketika kita melihat suatu masalah, pemuda itu plop gitu cepat. Tentu kita tidak juga menghapus ingatan bahwa 2 tahun terakhir di masa pandemi ini, semuanya seperti dibuat senyap. Semua konsentrasi dialihkan kepada pandemi. Kedua, kita peristiwa 98 itu karena ada common enemy. Ya, common enemy. Musuh bersama. Waktu itu musuh bersamanya adalah KKN.
saat ini kita ini tidak punya common enemy. Ya mungkin ya isu yang terakhir misalnya common enemy-nya adalah sembako yang semakin meroket harganya, kemudian isu yang disebarkan oleh beberapa petinggi partai politik dan pejabat negara tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, ini kan isu ya. Dan kita lihat bagaimana aksi para pemuda melakukan demonstrasi dan sebagainya. Kita juga tidak menutup mata saat undang-undang Omnibus Law, undang-undang Ciptaker ya, atau ada yang menyebut undang-undang Cilaka. Itu sampai ada korban, tapi juga tidak memberikan efek yang besar ternyata begitu. Terus apa yang harus dilakukan dalam fenomena ini? Satu ya, menurut saya ada dua cara. Satu, harus ada yang masuk ke dalam sistem, tapi dia harus mewarnai bukan diwarnai. Yang kedua, mereka yang mengawal di luar sistem. Dan mereka yang mengawal di luar sistem ini harus punya imunitas yang sangat tinggi. Karena apa? Kita contohkan. Ketika ada masyarakat yang kritis kepada pemerintah, itu oleh kelompok-kelompok yang mereka sebut buzzer ini mencap itu anti NKRI, anti Pancasila. Itu adalah antek-antek ini dan sebagainya, ada istilah ya. Ismail Fahmi itu sudah merilis istilah kadrun, kampret, cebong. Dia rilis sejak kapan itu muncul dan siapa yang pencetus pertamanya. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa republik ini dibangun adalah untuk bersama. Jadi pemerintah ya, terutama pemerintah yang sedang berkuasa, perlu juga bercermin diri, belajar kepada sejarah bahwa ketika mereka sangat bersemangat menjaga oligarkinya, yakinlah bahwa kalau kata Wiji Tukul itu, rumput-rumput liar di tembok itu bisa meruntuhkan temboknya sendiri. Jadi walaupun dia kecil, walaupun dia dianggap tidak berdaya, ternyata dia mampu menghancurkan tembok yang kokoh itu. Begitu juga seperti tetesan hujan, walaupun batu itu keras, tapi tiap hari ditetesi oleh air, maka batu itu akan pecah juga oleh hujan. Dan yakinlah tidak ada yang abadi di muka bumi ini kecuali perubahan, kata seorang filosof. Karena perubahan itu selalu ada dan terus ada. Jadi anak muda sekarang memang kita sama-sama dorong untuk juga peduli terhadap situasi dan kondisi kebangsaan kita. Jadi semangat, gairah itu harus hadir. Generasi muda ya. Iya. Mungkin dengan cara mereka lah. Iya. Dengan cara mereka. Tapi yang positif itu. Pasti. Karena di pundak generasi muda lah masa depan bangsa ini. Betul. Gitu ya. Karena itu tadi saya katakan tidak ada yang abadi, bahwa proses kepemimpinan pasti bergulir. Tidak selamanya saya berusia 30 sekian tahun terus. Iya. Ya tahun depan sudah berubah, tahun berikutnya sudah berubah. Ya dulu saya menjadi siswanya Pak Kiai. Ya sekarang kita duduk bersama, tapi Pak Kiai tetap awet muda saya lihat ini. Emang benar-benar pemuda semangatnya ini. Baik Bang Hanurdianto, ini karena keterbatasan waktu kita. Sekali lagi terima kasih ini sudah hadir di acara podcast Syiar Ramadan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Hanurdianto bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pendengar yang berada di rumah maupun dimanapun berada. Dan sahabat di rumah, dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih yang sudah bersama kita pada kesempatan hari ini. Dan banyak hal yang dibacakan oleh Bang Nur Hadianto sebenarnya belum tuntas ya yang kita bicarakan karena kita keterbatasan waktu. Dan mudah-mudahan banyak hal yang beliau sampaikan tadi, terutama bagi generasi muda, perjalanan generasi muda ini sangat panjang ya. Sebagian bahasa harapan bangsa, harapan masa depan umat maupun negara itu berada di pundak generasi muda ya. Oleh karena itu harapan kita pada generasi muda harus tetap istiqomah, jaga jati dirinya sebagai generasi muda dan terus belajar dan berjuang untuk mencapai seorang negarawan yang tangguh. Ya, seperti banyak yang sudah contoh disampaikan oleh Pak Bang Nur Hadianto tadi. Sekali lagi terima kasih Bang Nur Hadianto, dan terima kasih sahabat di rumah dimanapun berada yang sudah bersama kami pada kesempatan hari ini di kegiatan Syiar Ramadan Muhammadiyah 1442 Hijriah. Saya Ahmad Mufahir undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.